Halo semuanya, selamat datang di channel Fitra Eri. Seperti teman-teman tahu, kita baru ada tragedi kecelakaan pesawat terbang Sriwijaya Air SJ182 Jakarta Pontianak yang jatuh di barat laut Jakarta 4 menit setelah take off. Saya turut berduka cita sedalam-dalamnya dan semoga keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan dan korban meninggal di pesawat itu bisa diterima di sisinya. Dan ini adalah satu hal yang sangat menyedihkan, apalagi buat saya yang termasuk orang yang sering menggunakan pesawat terbang. Nah, di video kali ini saya akan bertemu dengan Kapten Vincent Raditya yang pastinya jauh lebih pakar di dunia penerbangan untuk berbincang-bincang mengenai masalah ini. Tentunya kita tidak akan mungkin tahu apa penyebabnya sampai nanti ada penyelidikan dari KNKT atau NTSB. Namun setidaknya saya sebagai orang awam banyak yang ingin saya tanyakan ke Kapten Vincent, termasuk apakah perlu saya sebagai orang awam khawatir menggunakan low cost carrier di Indonesia, mengingat ada sejumlah tragedi yang melibatkan low cost carrier di Indonesia. Adam Air, Air Asia, Lion Air, dan terakhir Sriwijaya Air. Dan apa saja faktor yang harus diperhatikan sebelum kita memilih penerbangan yang akan kita lakukan. Serta tadi juga berbincang dengan Kapten Vincent. Beliau itu punya satu simulator Boeing 737 di Flight Deck Indonesia, dan Kapten Vincent mengajak saya untuk melihat dan coba mereplika kejadian tersebut di simulator yang benar-benar simulator real berdasarkan data yang dipunya, data awal yang dipunya. Sekarang kita ke tempat Kapten Vincent di Flight Deck Indonesia. Oke, tadi setelah Kapten Vincent diwawancarai TV tadi, akhirnya sekarang saya udah berkesempatan ketemu sama Kapten Vincent. Apa kabar, Cap? Hai, lama nggak ketemu. Cuman suasananya agak sedih yang sekarang ya, karena biasanya kalau saya ke simulator ini biasanya nyoba simulator, kita seneng-seneng, tapi kan saya kesini karena memang ada tragedi yang SJ182 yang jatuh, yang Kapten Vincent juga udah banyak wawancara. Nah, saya tuh mewakili orang yang suka terbang tapi yang awam dengan penerbangan. Jadi banyak sekali yang saya mau tanyain di sini, dan saya berharap Kapten sebagai orang yang lebih ahli di dunia aviasi itu mungkin bisa memberikan pencerahan. Saya tidak akan bertanya penyebab, karena udah pasti penyebab itu butuh penelitian. Betul, saya setuju. Butuh investigasi. Nah, cuman begini, pertanyaan paling dasar adalah orang banyak menyalahkan pesawat itu sudah tua, sudah 26 tahun yang SJ182 itu. Sepengetahuan saya lihat kontennya Kapten juga, bahwa pesawat itu tidak ada istilah tua itu artinya tidak bisa terbang, semuanya harus layak jalan. Apakah semua pesawat yang terbang di Indonesia itu sudah dijamin bahwa sudah memenuhi kelaikan terbang? Ya, pastinya tentunya kalau kita bicara pesawat di 121 atau 135, ini adalah angkutan niaga, berjadwal ataupun tidak berjadwal. Sudah ada requirement-nya. Kita beli pesawat masuk ini dari luar negeri. Untuk yang transport kategori itu 20 tahun, di luar transport kategori 25 tahun. 20 tahun tuh pas dibelinya ya? Pas dibelinya. Belum dioperasikannya ya? Betul. Ini batasan umur. Karena dia nggak mau untuk masuk pesawat ini, pesawatnya tua-tua semua. Dan ketika dioperasikan itu sesuai dengan dari manufakturnya? Manufaktur limitation. Dari flight hours dan cycle limitation. Kalau saya boleh tahu, 737-500 itu, apakah Kapten tahu itu dari manufakturnya maksimal berapa tahun? Kalau tidak ada limitasinya, cuman dia jadi mahal ketika sudah reach certain hours and cycle. Seperti yang kemarin saya salah sebut ya, 20.000 cycle dia harus ganti di hot sectionnya, di core sectionnya harus ganti di 25.000. Semua di cycle. Cycle itu adalah ketika kapan dia nyalain mesinnya. Ya. Artinya sebenarnya mirip dengan di mobil, karena mobil semakin tua juga perawatannya semakin mahal. Tapi bukan berarti dia tidak layak terbang. Selama di well maintain itu pasti layak terbang. Betul. Dan kalau tidak well maintain, apakah dia bisa diizinkan untuk terbang? Nggak bisa. Karena untuk maskapai bisa dapat surat izin ini,
airworthiness certificate, which is mandatory di setiap pesawat. Dia harus melaksanakan maintenance yang benar sesuai dengan mereka punya manual. Yeah. Kalau mereka tidak bisa melakukan itu, maka dia tidak akan diterbitkan dan tidak layak terbang. Jadi bahkan di luar dari airworthiness-nya itu, ketika ada satu defect di sana yang ditulis yang no go item di sana, ditulis saja, ini udah nggak serviceable. Captain pasti juga udah nggak mau terbangin itu. Udah nggak berani, kan license. Jadi bahwa fakta Captain itu mau menerbangkan pesawat itu, artinya pesawat itu secara legal sudah layak terbang dan juga kemungkinan tidak ada major malfunction di pesawatnya. Betul. Ya kita nggak mau dong terbangin sesuatu tanpa referensi. Ya apalagi Kapten Afwan itu, setahu saya itu kapten yang senior sekali ya, jadi udah banyak pengalamannya. Nah terus Cap, ini terus terang ya, pertanyaan paling mendasar saya, kita dalam 10 tahun terakhir lah, itu ada kecelakaan-kecelakaan yang major, seperti Adam Air, Air Asia dari Surabaya ke Singapura, Lion Air, dan terakhir Sriwijaya Air. Apakah di dunia aviasi, low cost carrier itu, atau penerbangan dengan harga terjangkau, punya resiko lebih besar untuk jatuh dibandingkan yang full service airlines? Nggak ada. Saya selalu memberikan analogi bagaimana kita beli kendaraan. Mobil misalnya. Kita bandingkan pesawat dengan mobil. Ini mirip-mirip. Kita bisa kasih analogi seperti itu. Misalnya kita bicara, ya ini misalnya mirip bus lah ya. Atau enggak kita ngomong Toyota Hiace. Kita ngomong merek ya. Ini hanya perumpamaan. Bagaimana satu perusahaan, ada dua perusahaan beli Toyota Hiace. Dua-duanya Toyota Hiace. Cuman yang satu dengan konfigurasi misalnya 14 kursi, yang satu dengan konfigurasi 4 kursi doang. Hanya itu aja sebenarnya bedanya ya. Betul. Itu kursinya. Tapi begitu comes into maintenance, kira-kira mereka punya buku servis yang sama nggak di mobil? Ya. Nah, masalah maintenance ya, artinya sebenarnya sama-sama kan pesawatnya 737. Mungkin 737 ada yang dijual ke full service airlines, ada yang ke low cost airlines. Betul. Tapi untuk maintenance-nya harus sama nggak minimal requirement-nya? Untuk maintenance-nya harus sama persis. Tidak peduli. Tapi kan setiap operator punya manualnya masing-masing. Ada yang di-approve, kan dia sudah di-approve sama dari regulator. Boleh nggak? Misalnya saya punya low cost carrier nih. Saya beli 737 buat ngelawan perusahaan yang lain. Tiba-tiba 737 saya udah tua, terus habis itu saya pikir, wah ini udah mulai mahal nih maintenance-nya. Yang ini jangan di-maintain deh, yang lain aja. Boleh nggak seperti itu? Nggak bisa. Nggak bisa? Nggak bisa. Dia jadi udah ada. Tetap harus dikeluarin uang itu untuk maintenance? Betul, harus. Makanya, jadi sudah tidak worth it lagi. Makanya banyak menjadi scrap seperti pesawat ini nih. Oke. Ini adalah pesawat asli. Aslinya dari 737 ya kokpitnya? Kebetulan ini merupakan kokpit pesawat Sriwijaya. CJM. Ini adalah kokpit dari pesawat Sriwijaya yang sudah tidak beroperasi. Mungkin karena maintenance-nya jadi terlalu mahal dibandingkan kalau mengganti dengan pesawat baru gitu ya. Betul. Ini adalah 737-200. Pertama operating cost-nya sudah tinggi, nggak worth it lagi. Oke, tapi walaupun operating cost-nya tinggi, artinya tidak boleh untuk tidak melakukan maintenance. Nggak bisa. Misalnya sudah jelas nih, misalnya A-check harus dilakukan setiap 500 jam. Sampai 500 jam, dibuat nggak? Iya. Kalau nggak dibuat, tidak. Jadi kalau tidak melakukan maintenance yang seharusnya, tidak akan diizinkan untuk terbang. Pastinya dong. Siapa otoritas yang berwenang untuk mengizinkan terbang atau tidak di Indonesia? Itu nggak usah. Pasti kan otoritas sih, kita pasti bicara Departemen Perhubungan, ya Kementerian Perhubungan. Cuman ini tuh kaptennya sendiri sudah diajarin. Kalau tidak dirilis, kita nggak berani terbangin. Ya, jadi tidak akan ada kapten yang berani terbang pesawat yang tidak di-maintain secara baik ya. Betul. Oke, nah ini tadi teman-teman bisa lihat ini adalah kokpit dari Sriwijaya Air, artinya ada bukti juga bahwa Sriwijaya Air juga memensiunkan pesawat yang memang sudah tidak bisa di-maintain lagi secara skala ekonomi yang baik ya. Betul. Oke. Pesawat kan tiap tahun itu semakin ada improvement, performance. Semakin lama itu semakin bisa lebih irit. Dan juga tapi juga harga tiket kan semakin kompetitif. Jadi mereka itu harus berkompetisi antara market. Nah, Captain, saya kan banyak di dunia otomotif.
Di jalan raya, kecelakaan mobil itu banyak sekali. Kecelakaan motor apalagi. Yang membawa korban nyawa juga banyak. Bahkan secara statistik, jauh lebih berbahaya dibandingkan pesawat terbang. Pesawat terbang tetap adalah moda transportasi paling aman. Betul. Tapi kenapa kejadian seperti ini tuh justru bikin kita jadi takut buat terbang? Haruskah kita takut untuk terbang dengan kondisi seperti ini? Nah, ini kita bicara pesawat ya. Pesawat ini kalau sampai ada apa-apa itu memang sangat mengenaskan. Karena dengan kecepatan yang sangat tinggi, kita nggak bisa tentukan kapan dia akan terjadi. Dan ketika dia terjadi, biasanya in general itu fatal. Makanya dan terblow up besar oleh media. Besar sekali. Karena menjadi satu isu nasional yang besar. Nah, inilah bedanya penerbangan dengan mobil. Padahal kalau kita lihat mobil, banyak nggak kecelakaan mobil? Banyak sekali. Banyak, di seluruh dunia, kita pasti bisa hitung. Cuman karena ini the nature is an airplane, apapun yang kita lakukan ya salah aja. Iya. Kita bikin salah, delay, jadi blow up. Bagasi hilang, jadi blow up. Jadi kalau menurut Captain, walaupun misalnya nih sekarang ada kejadian menimpa Sriwijaya Air, tidak perlu ada kekhawatiran kalau besok saya terbang pakai Sriwijaya Air. Saya terbang, nomor 1, silakan. Ada keperluan saya pergi ke Denpasar, saya pergi. Walaupun naik Sriwijaya. No problem. Walaupun abis Lion jatuh waktu itu naik Lion juga. No problem. Saya buktikan, saya abis Lion jatuh, saya naik Lion. Nggak mungkin seorang pilot mau bunuh dirinya. Ya, saya nggak tahu kalau ada orang yang mungkin sedikit kurang waras ya. Tapi in general pesawat, pilot nggak ada yang mau celaka. Iya. Pasti pengen pulang ketemu Dan keluarganya. Ada co-pilot juga kan, ada 2 orang di dalam kokpit itu kan. Ya? Memang aturan itu dibuat karena untuk menjaga safety. Ketika kita melakukan hal ini, maka kita akan lebih aman. You mau melakukan itu kan ada co-pilot yang menjaga, nggak gampang. Co-pilot juga mau begitu, kaptennya juga bisa menjaga. Pengalaman Captain, selama terbang, pernah nggak menolak untuk terbang karena menurut Captain pesawatnya kurang safe? Pernah. Jadi memang itu pernah dan sering dilakukan oleh pilot, biasanya dalam bentuk delay atau ganti pesawat. Ini yang normal. Saya pernah juga yang nggak normal soalnya. Saya dulu banget, ini udah tahun-tahun awal-awal saya jadi pilot waktu itu kan ya. Pesawat ini habis emergency descent, besoknya nggak tahu deh udah perbaikan atau belum. Cuman yang jelas pesawat itu habis gue pakai, habis emergency descent, saya bilang saya nggak mau terbang. Ya, yang terbangin yang lain aja. Akhirnya saya bilang ya ganti aja sama yang 321. Ganti ke pesawat lainnya, baru saya mau terbang. Ya, jadi captain pilot atau co-pilot itu kalau menurut saya itu adalah salah satu profesi yang membutuhkan intelijensia tinggi dan kematangan emosional. Dan saya percaya bahwa pilot dan co-pilot juga tidak akan mau menerbangkan pesawat kalau mereka memprediksi bahwa pesawat itu akan berbahaya. Ya, itu nyawa, bos. Kita nyawa. Kalau kita tahu ibaratnya suruh bawa, gini aja deh. Bung Fitra sebagai seorang pembalap, saya bilang, ayo saya kasih 1 miliar, you mesti kebut-kebutan naik mobil balap, tapi nggak ada remnya rusak. Mau Anda ambil? Ya. Ini bunuh diri. Iya. Ini remnya belum, nggak mungkin. Tapi kalau kita bicara, ini mobil balap, ya kan, lampu sennya mati, balapan saya kasih 1 miliar, jalan nggak? Nah, inilah salah satu pola pikir sebagai seorang pilot. Karena orang banyak tidak bisa melihat bahwa, gimana ya saya bilangnya, orang nggak bisa melihat apa yang kita lihat, karena kita memang sudah well trained bagaimana dengan sistem A, B, C kayak gini. Kita sudah cukup well trained, tapi mereka tidak. Maka dari itu, mereka nggak bisa melihat apa yang kita lihat. Kalau kita lihat aman, most likely saya berani naik aja berarti udah cukup aman. Jadi kita nggak bisa, janganlah menyatakan bahwa oh ini pesawatnya rusak. Bukan dia yang menentukan. Pilot dia akan diskusi. Kita diskusi dengan co-pilot kita akan diskusi dengan teknisi. Mas, ada kerusakan ini. Apakah ini kita bisa terbang? Kita bersama, kita buka bukunya, kita lihat nih. Oh, dengan ini konsekuensinya ini. Oh, kita tidak bisa terbang misalnya di ketinggian 37.000. Kita harus terbang di ketinggian 25.000. Dilihat nih, berapa panjang perjalanan kita, memungkinkan nggak dengan ketinggian 25.000? Terus apakah ada perbaikan di sini? Misalnya ini kita lagi outbase, misalnya kita lagi di Kendari, dan kita mesti perbaikan ke Jakarta. Mau nggak mau harus diterbangin misalnya. Tapi kita harus terbang 25.000. Cukup nggak bahan bakar ketika kita terbang 25.000 itu kita harus
bawa bahan bakar lebih. Karena lebih boros ya. Lebih boros. Iya. Nah, ini hal-hal yang harus didiskusikan. Tidak bisa semata-mata langsung ini ada keputusannya bisa tidak terbang. Ini adalah satu keputusan keputusan bisa atau tidak terbang itu dengan mempertimbangkan safety factor yang baik atau aduh ini kayaknya antara bisa terbang atau enggak, udah terbang aja. Nggak ada, kayak nggak ada. Jadi selalu pasti bisa terbang. Iya. Kalau harus absolutely bisa terbang baru. Jadi nomor satu adalah bagaimana kita yakin itu bisa terbang. Kalau di mail juga dia bilang bisa, tapi kita nggak yakin, kapten berhak menolak. Nomor satu kita yakin dulu. Kalau kita lihat ini cuman masalah misalnya. Nah, kapten tuh diberitahu nggak tentang riwayat maintenance dari pesawatnya? Jadi maksudnya diberitahu bahwa ini pesawat sudah melakukan maintenance seperti seharusnya, kapten dikasih tahu apa enggak? Oh pasti. Jadi di maintenance logbook itu ini ada bukunya pesawat. Setiap kali kita datang, kita akan diberikan buku. Di buku itu kita buka 1 lembar, 2 lembar, 3 lembar, kita bisa lihat ada komplainan apa nih 1 jam yang lalu habisnya terbang. Ada komplainan apa nih kemarin? Kita bisa lihat bukunya itu. Habis maintenance apa dia kerjain? Kita bisa lihat. Setelah pengerjaan itu apakah sudah dirilis atau belum? Jadi bisa lihat ya. Kita bisa lihat. Nah, kapten kan udah pernah kerja maksudnya sampai sekarang pun masih bekerja sebagai pilot, pernah bekerja di salah satu maskapai dan pasti punya teman-teman di maskapai lain. Pernah nggak ada kejadian pilotnya sudah menyatakan bahwa ini tidak layak terbang, tapi ada tekanan dari perusahaan untuk tetap terbang? Nah, kalau itu mungkin zaman dulu ya. Zaman sekarang ini regulatornya udah kuat sekali ya. Kuat sekali. Mereka melakukan surveillance dan tidak segampang dulu. Dulu mungkin masih bisa tuh zaman-zaman dulu. Tapi kalau sekarang melakukan itu sama saja melanggar hukum ya. Melanggar. Dan ini tanggung jawabnya ke kita sendiri. Iya. Kalau dulu kan company masih bisa ini. Kalau sekarang kita kuat, kita dilindungi undang-undang. Iya. Pesawat ini rusak, wah saya nggak mau terbang. Iya. Itu dia berhak ya. Kita berhak. Kalau dipermasalahkan, sorry, saya nggak mau terbang. Kasih dulu alasan saya yang jelas. Kalau di minimum equipment list ada, di sana saya terbangin. Gitu aja, saya acuannya begitu. Semua pilot acuannya gitu. Kalau ada di mail, kita akan terbangin. Tapi kita tidak akan terbangin pesawat dengan kerusakan ekstrim. Kita nggak bakal terbangin. Nah, banyak juga yang menyalahkan cuaca. Pernahkah ada kejadian di dunia dengan hujan seperti kemarin, pesawat sebesar 737 tiba-tiba langsung jatuh gara-gara hujan? Enggak. Kecuali kalau gara-gara hujan jatuh. Hujan angin ya, ada angin sekitar. Iya, nggak pernah saya. Cuaca, makanya kalau kata kapten saya dulu, yang waktu ngajarin saya ini ada awan, ada gunung. Pilih mana yang ditabrak? Ya awan lah. Gunung. Iya, kalau awan memang gemeter, tapi kalau yang ini keras kata dia. Iya. Oke, satu pertanyaan lagi. Berapa lama kira-kira penyelidikan yang harus dilakukan sampai ketemu konklusinya, rata-rata berapa lama sih untuk kecelakaan pesawat? Oh itu lain-lain, saya nggak bisa berkomentar. Nggak bisa digeneralisir? Nggak bisa. Itu masing-masing. Ya. Seberapa cepat dia bisa temukan CVR FDR-nya. Jadi bukan waktu, tapi benar-benar sampai konklusinya didapat baru dirilis. Betul. Walaupun itu harus lebih dari 1 tahun. Betul. Anytime. Sekian dulu videonya. Saya dan Kapten Vincent sangat berduka dengan tragedi SJ182 ini. Semoga semua keluarganya dari korban itu diberikan ketabahan. Jangan lupa Anda subscribe juga ke channel Kapten Vincent. Vincent Raditya tanpa spasi. Vincent Raditya ya, karena beliau juga memberikan edukasi seputar aviasi dan juga pembahasan mengenai tragedi SJ182 ini. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Terima kasih banyak Anda sudah menyaksikan. Sampai jumpa di vlog selanjutnya. Bye-bye.